Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya akan membahas tentang etika komunikasi bagian bab 8. Di dalam situasi yang penuh dengan persaingan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan individu maupun organisasi, banyak tentang etika atau tatanan atau standar perilaku yang diharapkan pada situasi tertentu, tanpa terlalu idealis dan tidak realistis. Namun, faktanya semakin maju, teknologi juga perlu diikuti pemahaman etika yang baik. Di dalam organisasi, semakin canggih manajemen, semakin diperlukan norma etika untuk memandu pelaksanaan sistem manajemen itu. Bahkan untuk menjadi seorang pimpinan yang sukses, tidak saja ditentukan oleh kemampuan profesionalnya, namun juga ditentukan sejauh mana ia menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Bertness menyebut kebutuhan pemahaman dan penerapan nilai-nilai etika itu dari waktu ke waktu terus bertambah untuk mengantisipasi masalah sosial dan moral yang semakin berat. Graf 2000 menambahkan dalam menghadapi berbagai perubahan nilai-nilai sosial, diperlukan acuan bertindak, yaitu etika. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Di dalam organisasi, etika merupakan perangkat untuk memandu pimpinan dan anggota berkomunikasi dan interaksi. Cara pimpinan anggota organisasi berbicara dan pelaku mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan karir anggota maupun kesuksesan organisasi. Ketika pihak manajemen memberikan kesempatan kepada seseorang karyawan untuk menduduki jabatan strategis, maka sebenarnya karyawan terpilih tersebut adalah yang memiliki wawasan dan amalan etika yang baik, sehingga dengan etika yang baik itu diharapkan dapat melindungi dan mengawal tugas profesionalnya. Kemajuan teknologi, utamanya teknologi komunikasi dan informasi berbasis komputer, telah membawa dampak perubahan manusia, bahwa peradaban yang sudah sedemikian maju mewarnai segala dimensi kehidupan, mulai dari kehidupan keluarga, organisasi dan masyarakat. Begitu pula perkembangan yang terjadi pada bidang komunikasi, bahwa telah terjadi banyak pergeseran ukuran kepatutan berkomunikasi yang sangat berbeda dari masa lalu. Etika komunikasi sangat diperlukan sebagai perangkat nilai yang memandu upaya peningkatan kualitas komunikasi. Pengertian etika dalam kehidupan dan pergaulan bermasyarakat, terdapat suatu ukuran untuk menilai perbuatan dan tindakan, apakah sesuai dengan kriteria ataupun berperilaku ataukah tidak. Ukuran untuk menilai perilaku manusia, apakah baik atau buruk, dikenal dengan nama etika dari segi etimologi atau asal kata. Istilah etika berasal dari kata Latin etius yang berarti kebiasaan. Sesuatu dianggap etis atau baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kenyataannya, banyak orang tertarik untuk mempelajari etika, sehingga terdapat pengertian lain tentang etika adalah sebagai suatu studi atau ilmu yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk. Etika juga disebut ilmu normatif, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkah laku, apakah baik atau buruk. Dengan demikian, etika diharapkan berperan untuk membuka wawasan tentang kebaikan dan keburukan atas tindakan seseorang. Penerapan dalam berkomunikasi adalah agar komunikator dan komunikan lebih sensitif terhadap lawan bicara, situasi, dan kondisi, bahwa setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda pada saat yang sama. Ada yang menginginkan suhu ruang kerja didinginkan, tetapi ada yang lain sudah merasa kedinginan. Ada yang menganggap cara bicara seseorang volumenya terlalu keras,
tetapi orang lain menganggap terlalu lembut. Dengan etika, kita menjadi lebih sensitif, dapat saling berbicara dengan cara-cara baik, menjadi proses komunikasi dalam suasana hangat, ramah, dan sopan. Dengan penerapan etika tersebut, diharapkan proses komunikasi langsung secara menyenangkan dan saling menghargai, sehingga tidak ada pihak yang merasa direndahkan. Seringkali orang mencampur aduk istilah kata dan etiket. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan moral atau keasusilaan. Sedangkan etiket adalah tata krama atau sopan santun. Dalam menelaah ukuran baik dan buruk ini, kita bisa melakukan penggolongan etika komunikasi menjadi dua kategori, yaitu etika deskriptif dan normatif. 1. Etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai cara berkomunikasi berdasarkan pada ketentuan atau norma-norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga, organisasi maupun di dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di keluarga, organisasi, atau di masyarakat sebagai acuan etis. Apakah tindakan seseorang itu etis ataukah tidak? Tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan oleh kebanyakan anggota komunitas. Jadi, ukuran etis sederhana saja. Kalau tidak bertentangan dengan kebiasaan, maka tindakan itu dikategorikan etis. Namun, apabila berbeda dengan yang dilakukan oleh kebanyakan orang, merupakan tindakan yang tidak etis. Sebagai contoh, seorang direktur perusahaan mengundang karyawan untuk hadir dalam acara syukuran pernikahan putranya. Apa yang akan dilakukan oleh para karyawan? Mereka akan memenuhi undangan itu. Mereka akan memberikan tanda tali asih sebagai ungkapan etis. Jadi, seorang karyawan akan merasa yakin dengan pilihannya untuk datang dan menyampaikan tali asih karena karyawan lainnya juga melakukan hal ini. Sudah barang tentu para karyawan berusaha meluangkan waktu untuk menghadiri undangan itu. Bagaimana kalau tidak datang? Ada perasaan bersalah karena sikap itu tidak sesuai dengan yang dilakukan sebagai karyawan besar. Bahkan, besarnya nilai tali asih tersebut juga menjadi sebagian dari pertimbangan etis. Para karyawan saling bertanya berapa nilai tali asih yang sepantasnya untuk hajatan direktur perusahaan tersebut. Kalau terlalu besar takut dikira mencari muka. Kalau terlalu kecil takut dikira merendahkan. Jadi, yang terasa nyaman adalah apabila sesuai dengan nilai yang diberikan oleh sebagai besar karyawan. Contoh, untuk mengungkapkan rasa hormat karyawan terhadap pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menghormati dan mengangkat tangan kanan kemudian ditempelkan di dahi sambil berdiri tegap adalah ungkapan rasa hormat yang lazim dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota organisasi militer. Dengan demikian, ketika seorang anggota menghormat komandan dengan secara itu, maka ia telah menyampaikan rasa hormat secara etis. Oleh karena itu, seorang anggota akan selalu menggunakan cara yang sama untuk menghormati komandan, meskipun sedang berada di lingkungan masyarakat umum. 2. Etika normatif. Etika normatif berusaha menelaah dan memberikan penilaian etis atas tindakan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan norma yang dibuat oleh otoritas tertentu. Dengan demikian, apakah tindakan itu etis atau tidak bergantung pada kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dibakulkan oleh sebuah institusi atau organisasi. Apakah terlambat datang pada saat menghadiri undangan rapat merupakan pelanggaran etika? Bergantung pada norma yang berlaku di sana. Sekali lagi, ukuran etika terletak pada kesesuaian tindakan dengan norma yang berlaku. Norma ini dapat berupa perangkat atau tertulis maupun tidak tertulis. Norma yang tidak tertulis berupa kesepakatan bersama. Di kalangan masyarakat barat, terlambat datang pada pertemuan resmi sudah menjadi beban tersendiri. Misalnya,
merasa malu dan bersalah. Mungkin juga dilarang untuk masuk ruangan rapat. Tetapi di Indonesia, hal ini tampaknya tidak terlalu menjadi masalah. Mengapa demikian? Karena norma yang dipakai berbeda. Di kategori masyarakat Jepang, seorang ketua organisasi yang memberi sambutan terlalu lama dianggap tidak etis karena merampas waktu banyak orang yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan berbagai pekerjaan yang produktif. Tetapi di Indonesia, hal itu tidak terlalu menjadi masalah. Seorang pimpinan adalah seorang pamong, apa-apa diomong. Akibatnya, banyak pimpinan organisasi yang memberikan sambutan terlalu panjang, banyak basa-basi dan tidak fokus. Demikian, untuk etis tidak suatu tindakan komunikasi senantiasa terkait dengan norma atau kriteria dirujukan yang digunakan untuk menilai cara berkomunikasi. Wujudnya bisa bermacam-macam, mungkin tata tertib, standar operasional, prosedur, kode etik, mungkin pula berupa kesepakatan tidak tertulis. Untuk mendapatkan atau melakukan kebenaran tindakan, maka kita harus taat etika. Untuk mendapatkan kebenaran hukum, kita harus taat pada aturan hukum maupun dan berbagai regulasi. Secara teori, kemungkinan melakukan tindakan yang benar peluangnya lebih kecil daripada melakukan tindakan yang salah. Mengapa demikian? Karena tindakan yang sesuai dengan ketentuan norma hukum itu hanya satu, sedangkan yang tidak sesuai itu banyak. Tindakan yang sesuai dengan norma hukum apabila ketika kita menemukan barang berharga yang bukan milik kita, hanya satu, yaitu mengembalikan kepada pemiliknya. Apabila pemiliknya tidak diketahui, yang seharusnya kita lakukan adalah menyerahkan kepada yang berwajib. Namun, tindakan yang salah tentu sangat banyak. Misalnya, menguasai barang berharga tersebut, menyimpan, menyembunyikan, menjual, dan sebagainya. Pada hakikatnya tindakan yang benar atau sesuai standar hanya satu, tetapi tindakan yang salah banyak tidak terhingga. Oleh karena itu, cara berkomunikasi di sebuah organisasi perlu dipandu dengan etika komunikasi. Melalui pemahaman, penghayatan, dan pengalaman etika komunikasi, diharapkan pola komunikasi semua anggota organisasi memiliki kualifikasi etis meliputi hal-hal berikut ini. Pertama, pengertian etis. Memiliki pengetahuan, wawasan, dan cara berpikir yang sesuai dengan norma etika yang berlaku bagi organisasi. Ia perlu memahami dan mengetahui ketentuan-ketentuan etis yang menyangkut tindakan yang dianjurkan dan yang dilarang di sebuah organisasi. Pengetahuan ini menjadi bekal penting untuk kualifikasi selanjutnya yang dituntut adalah kesadaran etis. Apabila orang mengetahui norma etika, diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhinya. 2. Kesadaran etis. Memiliki sikap sadar yang taat terhadap norma etika kesadaran. Ini menjadi pertimbangan bagi seseorang dalam berkomunikasi. Dengan kesadaran berusaha membangun proses komunikasi yang menyenangkan. 3. Perilaku etik. Memiliki perilaku yang sesuai dengan ketentuan etika dalam berkomunikasi, bahkan dalam setiap tindakan senantiasa mempertimbangkan norma etika, moral, dan tata profesi. Aliran etika. Kajian dari beberapa literatur dapat diidentifikasi adanya berbagai aliran etika yang dapat digunakan sebagai standar menilai tindakan etis. Antara lain, aliran deontologis, teleontologis, egoisme, dan utilitarisme. Ukuran etis yang berbeda dikemukakan oleh aliran teologis. Artinya, telos berarti tujuan. Aliran ini memiliki nilai etis bukan pada tindakan komunikasi itu sendiri, tetapi dilihat dari tujuan atas tindakan komunikasi itu. Jika tujuannya baik, dalam arti bertujuan untuk kebaikan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi, maka tindakan itu digolongkan sebagai tindakan etis. Jadi, apabila suatu tindakan bertujuan jelek yang dikategorikan tidak etis, dalam hikayat Betawi, kita mengenal ada orang pemuda pribumi bernama Siput
pitung yang sering melakukan perampasan harta company, tetapi dengan tujuan untuk dibagikan kepada fakir miskin.